Besoknya sama, makin dalam, makin merah. Sampai di satu titik kamu mikir, ini uangku bakal balik nggak sih? Bayangin, kamu baru semangat-semangatnya mulai investasi saham. Nabung berbulan-bulan, riset sana-sini. Akhirnya berani masuk ke market. Minggu pertama, minggu kedua, hijau. Oke lah. Sampai di bulan kedua, merah. Kamu buka aplikasinya, lihat angkanya, langsung tutup lagi. Besoknya sama, makin dalam, makin merah. Sampai di satu titik kamu mikir, ini uangku bakal balik nggak sih? Kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu, atau lagi ngerasainnya sekarang, video ini cocok untuk kalian. Karena kali ini kita nggak bakal bahas saham apa yang bagus, atau kapan waktu terbaik beli. Kita akan bahas yang lebih penting, yaitu IHSG. Ketika IHSG jatuh, dan apa yang selalu terjadi setelahnya. Ketika kalian tahu fakta di balik IHSG ini, cara pandang kalian tentang IHSG itu pasti akan jauh lebih tajam, jauh lebih mateng. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Apa itu IHSG? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita samain persepsi dulu. IHSG biasa disebut Indeks Harga Saham Gabungan. Itu tuh secara simpelnya adalah termometer ekonomi Indonesia di pasar modal. Kalau IHSG naik, artinya secara rata-rata harga saham perusahaan-perusahaan besar Indonesia lagi naik. Kalau turun ya sebaliknya. IHSG pertama kali beroperasi tahun 1983. Jadi tahun 2026 ini usianya udah lebih dari 40 tahun. Dan dalam 40 tahun itu dia udah melewati banyak gejolak badai besar. Nah, yang penting untuk dipahami, IHSG bukan satu saham guys. IHSG itu gabungan dari ratusan saham-saham perusahaan. Jadi ketika IHSG jatuh 10%, katakanlah, bukan berarti semua perusahaan hancur. Ada yang jatuh lebih dalam, ada yang jatuh lebih ringan, dan bahkan ada yang naik. Kenapa ini penting? Karena ini mempengaruhi cara kamu harus bersikap saat market crash. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Kita mulai dari yang paling gelap dulu. Setidaknya tercatat ada 3 momen di mana IHSG benar-benar masuk ke fase gelap. Momen pertama, krisis 98. Sebenarnya krisis 98 ini kompleks banget guys masalahnya. Tapi aku coba runut secara singkat biar ketemu tuh benang merahnya. Semuanya berawal dari Thailand pada Juli 1997. But Thailand collapse. Efek dominonya menyebar ke seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Rupiah yang tadinya sekitar 2.500-an per dolar langsung terjun bebas. Kalau kurs kan ke atas ya. Terjun bebas ke 15 sampai 16 ribuan per dolar di tahun 98. Itu berarti rupiah terdepresiasi sekitar 80% guys. Efeknya ke IHSG parah banget. IHSG yang awal tahun 98 itu masih di kisaran 740, longsor ke titik terendahnya di level 256 di bulan September 98. Artinya dari puncaknya IHSG jatuh sekitar 65%. Menguap gitu aja nilainya. Dan 8 Januari 98 adalah hari yang paling suram. Bayangin, IHSG turun 11,88% dalam satu hari perdagangan guys. Inflasi melonjak ke 77%. Pertumbuhan ekonomi jadi minus 13%. Puluhan bank kolaps, mahasiswa turun ke jalan, presiden lengser. Chaos banget waktu itu tuh. Ini bukan sekedar krisis finansial, ini krisis total. Oke, lanjut. Momen kelam kedua. Krisis 2008. 10 tahun kemudian. Kali ini sumbernya bukan Asia, tapi Amerika Serikat. Yang dikenal sebagai krisis subprime mortgage. Intinya, bank-bank Amerika tuh ngasih kredit rumah ke orang-orang yang sebenarnya nggak mampu bayar. Terus, kredit itu dikemas jadi produk investasi, dijual ke seluruh dunia. Ketika gelembungnya pecah, efeknya global. Dan karena kejadian ini, IHSG kena imbasnya. Akhir 2007, IHSG masih di level 2.746. Sepanjang 2008, longsor sampai sekitar 60,7%, menyentuh titik terendah di level 1111. Tapi
ada yang berbeda dari krisis 98. Pada krisis 2008 ini lebih ke krisis finansial, bukan krisis fundamental ekonomi kita kayak krisis 98 tadi. Pertumbuhan ekonomi masih cukup bagus di tahun itu karena sektor real tidak hancur kayak 98. Lanjut, momen kelam ketiga, krisis 2020. 12 tahun kemudian. Kali ini bukan krisis ekonomi ya, tapi pandemi. Yap, COVID-19. Masih seger banget guys di ingatan kita semua. Pertama kali diumumkan di Indonesia awal Maret 2020. Dan pasar saham seketika langsung bereaksi dan panik massal. Dalam waktu yang kurang dari 3 minggu aja, IHSG terjun bebas dari 6.300 ke 3.900-an di Maret 2020. Turun sekitar 37,5%. Parah banget gak tuh? Turun lebih dari 2000-an dalam waktu singkat. Karena hal ini, BEI ambil tindakan untuk mengubah batas auto rejection dari yang tadinya 25-35% jadi cuman 7%. Perdagangan di halt berkali-kali. Chaos nggak tuh? Berapa lama IHSG pulih dari titik terendahnya? Ini yang terpenting nih dan yang paling mengejutkan. Pertama, setelah krisis 98, IHSG butuh waktu 5-6 tahun untuk kembali ke titik sebelum krisis terjadi, di level 740. Memang butuh waktu yang panjang banget kan? Dan IHSG baru menembus kembali ke level 741 di Januari 2004. Banyak orang yang memandang ini sebagai tanda bahwa Indonesia benar-benar sudah pulih dari trauma Krismon 98. Kedua, setelah krisis 2008, karena krisis ini bukan krisis fundamental ekonomi Indonesia, jadi pemulihannya jauh lebih cepat. Terhitung sekitar 1 tahun setelah titik terendah di level 1111 di Oktober 2008, IHSG naik lebih dari 87% di 2009 dan lanjut lagi tuh di 2010, naik bahkan sampai 46%. Yang ketiga, setelah krisis 2020. Karena fundamental ekonomi Indonesia tidak benar-benar hancur, buktinya pertumbuhan ekonomi kita hanya -2, bukan -13. Bisa dibayangin nggak tuh, pertumbuhan ekonomi -13%, kayak mana coba? Pasar pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 tahun, IHSG kembali ke level 6.300, level sebelum pandemi. Nah, dari ketiga momen besar ini, kelihatan tuh pola historisnya. Kalau IHSG tetap bisa kembali pulih setelah digempur krisis besar. Apa yang bisa kita ambil dari momen-momen penting ini? Kita udah lihat 3 krisis besar, sudah lihat datanya, juga udah lihat pola pemulihannya. Sekarang pertanyaan yang sebenarnya adalah, relevansinya buat kita apa bang? Ini bukan tentang beli di titik terendah guys, atau jual di puncak. Ini lebih ke tentang 3 hal yang sangat fundamental. Pelajaran pertama, panik adalah musuh terbesar investasi jangka panjang. Coba bayangkan gini, bayangin skenario ini. Kamu beli saham di Desember 2019. 3 bulan kemudian, Maret 2020, portofoliomu merah karena pandemi COVID. Kamu panik dan jual, kamu cut loss di titik terendah. Tapi kalau kamu tahan, 1 tahun kemudian, kamu udah balik modal. Bahkan mungkin untung. Masalahnya, menahan itu sangat sulit secara psikologis guys. Tapi data sejarah ngasih kita pegangan bahwa IHSG secara historis selalu pulih. Ini bukan jaminan, tapi rekam jejak historis yang cukup kuat. Pelajaran kedua, waktu masuk penting, tapi waktu keluar jauh lebih penting. Banyak orang yang fokus ke kapan harus beli saat market jatuh. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, investasi ini untuk kapan? Kalau uang yang kamu investasikan ini untuk uang yang kamu butuhin 6 bulan lagi, ya jelas, market crash memang bisa jadi masalah serius. Inti dari investasi itu adalah time horizon yang tepat. Pelajaran ketiga, perbedaan antara krisis kita dan krisis bawaan luar. Nah, ini penting untuk dipahami. Dari 3 krisis yang udah kita bahas tadi, nggak semua krisis itu sama guys. Kalau kamu bisa memahami kenapa market jatuh, kamu bisa lebih tenang dalam menilai apakah ini krisis akan teratasi atau enggak. Jadi ini bisa sebagai benteng kamu untuk tidak ikut-ikutan panik saat market sedang crash.
Ada beberapa hal yang kamu bisa lakukan sebelum investasi. Coba jawab 3 pertanyaan ini dulu. Uang ini untuk kapan? Yang pertama, kalau uang yang kamu investasikan ini untuk 5 tahun ke depan, data historis menunjukkan kalau kamu punya ruang yang sangat-sangat besar untuk melewatkan berbagai krisis. Kalau Indonesia krisis ya. Kalau enggak ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah kamu benar-benar investasi atau sebenarnya spekulasi? Nih, perhatikan. Investasi berarti kamu percaya pada nilai bisnis jangka panjang. Spekulasi berarti kamu berharap harga naik dalam waktu dekat. Kedua-duanya sah-sah aja, nggak ada yang salah. Tapi keduanya butuh mental yang berbeda dan keduanya butuh manajemen risiko yang berbeda pula. Terus yang ketiga, apakah portofoliomu udah terdiversifikasi atau belum? IHSG sebagai indeks tidak pernah menyentuh angka 0. Makanya, jangan letakkan semua telurmu di satu keranjang. Pisahkan semuanya dalam wadah yang berbeda. Jangan lupa diversifikasi dan rebalancing portofolio. Krisis-krisis tadi yang kita bahas memang terlihat dahsyat saat kita berada di dalamnya. Dalam grafik jangka panjang, mereka hanya terlihat sebagai lekukan-lekukan kecil. Bukan berarti krisis tidak sakit, guys. Bukan berarti kita nggak boleh cemas. Tapi sejarah menunjukkan bahwa orang yang tetap tenang, tetap investasi, dan punya time horizon yang benar, mereka itu adalah orang yang berhasil survive dan bisa keluar menjadi yang lebih kuat dari krisis. IHSG udah jatuh berkali-kali dan berkali-kali juga dia bangkit. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.